Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kayaknya gede banget nih suaranya? Kecilin. Oke. Bapak Ibu, jadi tadi sengaja saya putarkan atau kita saksikan dulu video di salah satu TikTok yang berkaitan dengan PMM. Jadi PMM ini kan memang baru ya, luar biasa pro dan kontranya. Jadi kalau di sosmed itu banyak yang setuju, banyak juga yang tidak setuju. Yang jelas di sini namanya sesuatu yang baru pasti akan terasa menyulitkan, pasti akan terasa menyusahkan. Itu kesan yang pertama terlebih dahulu. Jadi sengaja saya putarkan itu dari uraian si bapak itu tadi. Dia mengemukakan bahwa untuk apa sih PMM itu? Seolah-olah dengan adanya PMM itu pemerintah tidak percaya bahwa kita sudah kerja. Benar juga ya, memang kalau dilihat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari manfaat yang sudah dipaparkan oleh Mr. Agus tadi, di situ kita bisa lihat PMM itu tujuan pemerintah adalah untuk membantu guru-guru. Jadi membantu guru-guru agar guru-guru itu tidak terpikir yang selama ini kita dihalangi atau semua administrasi kita itu melalui jalur birokrasi. Kita tahu sendiri gerak langkah sedikit urusan apa ke dinas. Nah, jadi itu salah satunya tujuan pemerintah tadi untuk memangkas itu. Jadi tujuannya itu tadi. Jadi administrasi tadi kita disuruh upload RPP. Jadi nanti untuk kedepannya itu seharusnya dari pihak dinas pun kalau kita sudah RPP kita upload seperti itu, mereka nggak menuntut harus ada di kertas gitu loh. Karena dari pusat aja tidak mengharapkan itu, tapi mereka mau lihat ada gitu loh. Jadi adanya itu buktinya ada gitu loh. Bukan yang harus dikumpul, yang mungkin kita kalau ini harus menunjukkan sama pengawas kalau kita udah buat RPP. RPP itu tetap harus ada, harus kita perbuat, harus kita buat. Namanya RPP itu alat kita. Kalau kayak petani kan sebelum bekerja dia harus punya cangkul. Nah RPP itu yang modal kita. Kalau guru tidak memiliki RPP, dia ngajar itu nggak ada arahnya. Nah jadi itu yang nomor satu. Nah kemudian selain itu kerja guru itu harapannya itu lebih terarah, ini juga bisa memangkas yang kesulitan guru yang selama ini, termasuk ya saya juga dari 2014 sampai 2023 mandek pangkatnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena dengan adanya tuntutan yang harus pakai PTK, kemudian karya tulis itu, yang sudah buat pun masih banyak sekali kendalanya. Akhirnya banyak tempat yang mungkin bukan cuma di Lampung, makanya akhirnya pemerintah perlu mengeluarkan adanya PMM ini. Akhirnya guru-guru mengambil jalan pintas. Untuk naik pangkat hanya memerlukan uang, dan uangnya tidak sedikit. Nah, jadi itu salah satunya juga. Jadi mudah-mudahan kalau PMM ini memang sesuai dengan harapan pemerintah itu bisa terwujud. Kedepannya nanti guru-guru itu tidak lagi dipersulitkan dengan adanya birokrasi tadi. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalau kita mengikuti alurnya PMM ini, langkah kita untuk naik pangkat pun dengan otomatis bisa. Nah, jadi itu sebagai pengantarnya. Kemudian di sini kita mau lihat untuk panduan, langsung ke panduan masuk untuk pengerjaan PMM. Untuk mengerjakan PMM itu harus menggunakan akun belajar. Jadi kalau bapak atau ibu yang akun belajarnya passwordnya masih lupa, segera hubungi operator. Nanti kalau misalnya sudah benar-benar nggak ingat lagi, di reset
passwordnya kembali. Jadi nanti dibuatkan lagi password yang baru. Itu untuk masuknya dulu. Nanti kalau sudah punya modalnya, email akun belajarnya dengan password tadi, baru kita bisa buka tadi. Nah kemudian untuk ini juga ya, harapan saya kegiatan ini itu bisa berkelanjutan. Berkelanjutan ini saya berharap kita guru-guru itu, kemajuan zaman itu kita bisa ikuti. Bukan berarti kita ditinggalkan dengan kemajuan zaman karena kita tidak mau mengikuti kemajuan zaman. Jadi benar kata orang, kalau kita tidak mau mengikuti kemajuan zaman, maka kita akan tergerus, kita akan tertinggal. Malahan ada wacana kalau ada guru yang gaptek atau tidak mau menguasai IT, maka kedepannya nanti wacana baru ini ya akan dilakukan pensiun dini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi di guru-guru sini yang misal masa waktunya masih ada sedikit. Mudah-mudahan bisa mengakhiri masa tugasnya dengan selamat, dengan sehat itu tadi. Nah, jadi saya berharapnya itu tadi kita kalau bisa itu ikutlah gitu. Lambat-lambat nggak apa-apa. Karena di sekolah kita ini kan nggak semuanya gaptek, nggak semuanya nggak tahu. Tinggal mau atau tidak maunya. Jadi jangankan yang sudah tua-tua, yang muda aja kalau dia nggak mau belajar nggak bisa. Kalau tadi. Nah, jadi tinggal mau atau tidaknya. Mudah-mudahan kalau memang kita mau, kita bareng-bareng. Nanti kita saling berbagi. Nah, itu salah satu yang ada di PMM ini, guru itu dituntut untuk saling berbagi. Nah, di sini kan kita ada Mr. Agus, kita memiliki guru penggerak. Nggak semua sekolah punya guru penggerak. Nanti ilmunya itu ditransfer ke kita. Nah, nanti bisa gantian. Nanti Bu Ita juga sudah dapat pengalaman dari PPG yang sekarang online, nggak zaman kita dulu. Kalau yang sudah tua dulu paling kita cuma PLPG. Paling cuma sekedar pegadang aja dapat lulus ya Pak ya. Dekatan sama tutor ya beres ya. Nah, kalau sekarang kan enggak, nah itu. Bawa ke KP ya, beres. Pengalamannya juga berbeda. Nah, nanti bisa mudah-mudahan Bu Tanti kalau dari sekarang juga kita diperkuat untuk IT-nya, nanti untuk persiapan PLPG pun insya Allah siap. Nah, jadi itu harapannya ke depannya. Ini untuk panduan teknisnya. Ini agak kecil juga tampilannya, nggak apa-apa, penting belakang kelihatan ya. Ini yang pertama, pengelolaan kinerja PMM itu alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan pendidikan. Nah, ini mengembangkan karirnya tadi. Jadi di PMM itu nanti ada 3 tahapan kita. Yang pertama itu nanti perencanaan, pelaksanaan dengan penilaian. Nah, perencanaan ini itu harus selesai di bulan Januari. Nah, jadi ini nanti yang akan kita kejar. Biarkan kawan nyambung ini kayaknya masih pada nih, coba ambil arahkan ini sesuai dengan itu. Kemana ini? Gitu. Udah masuk semua belum tadi? Udah. Sudah. Udah kan? Ada yang masuk, ada yang belum. Oh, nanti aja Pak, saya paparkan dulu. Oh gitu. Yang nyambung dulu. Ya ini, Nah, ini begini gitu. Pas masuknya, nanti Nah. kan ada saya, ada Bu Ita, ada Mr. Agus, bisa kami keliling gitu loh. Ya, Jadi biar saya paparkan dulu sampai global, oke. sampai hasil akhirnya kita tuh mau ngapain gitu loh. Nah, Ya. sip. Oke. Nah, jadi ini Masalahnya kok nggak sama, bisa gitu. Itu materi Pak. nah ini. Jadi nanti ada perencanaan, pelaksanaan sama penilaian. Jadi pada tahap perencanaan, guru itu hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan.
Jadi ini kita ngisinya itu berdasarkan rapor pendidikan kita yang akan kita isi di bulan Januari ini tadi. Kemudian nanti untuk pelaksanaan, untuk pelaksanaan ini nanti kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan PNM. Nanti rubriknya itu sudah ada. Kalau misalnya untuk supervisi, kalau kita biasanya menyediakan belangkonya, nanti di situ sudah ada di PNM. Cuma nanti saya juga belum melihat karena dia itu kan belum masuk ke pelaksanaan. Nah, nanti yang terakhir pas yang penilaian. Ini sasaran pengguna PMM ini itu pertama untuk guru ASN, tapi di sini bukan cuma guru ASN, guru non ASN pun dianjurkan. Guru non ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi memang kalau untuk saat ini kan fokusnya ke guru ASN. ASN di sini bukan cuma ini ya ASN, tapi termasuk P3K juga. Walaupun mungkin di sini P3K belum semuanya yang bisa langsung terhubung, tapi kalau Pak Surono kemarin udah bisa ya. Kalau yang refleksi, sama aja nggak bisa. Refleksi kayak semua kalau refleksi. Refleksi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang pengelolaan juga nggak bisa. Oh gitu. Oh, jadi kemarin belum lakukan refleksi ya? Ya itu nggak bisa karena jawabannya sama dengan putus. Ini saya buka sama. Oh gitu. Yang refleksi guru P3K nggak bisa masuk ya? Tapi khusus untuk Iya. untuk refleksi ya? Belum. Ini jawabannya saya ini halaman baru. Berarti belum berarti. Nah kemudian selain guru, kepala sekolah itu juga termasuk sasaran PNM. Di sini kepala sekolah itu ada dua dia. Kepala sekolah sebagai pegawai. Di sini kepala sekolah sebagai pegawai dia sama seperti guru. Tahapannya juga sama, dia mengisinya juga sama. Kemudian kepala sekolah sebagai atasan. Nah kepala sekolah sebagai atasan ini dia sebagai asesor atau coach di sini untuk menilai dari guru-gurunya. Jadi kalau di sini dikatakan kepala sekolah itu aktornya, dia yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Nah, tapi kalau yang di bawah kepala sekolah sebagai pegawai ini, dia sama kayak kita guru-guru, atasannya ya atasan dari kepala sekolah, kalau dinas ya. Nah ini, jadi nanti kalau pertama masuk ini halaman beranda pengelolaan kinerja, segitu masuk itu kan dia langsung munculnya seperti ini. Nah, nanti ada beranda, ada riwayat. Nah di sini nanti kita lihat ke sini, nanti tahapan kita di ini perencanaan. Kemudian nanti pada saat ke perencanaan baru kita masuk ke pelaksanaan. Nah praktek pembelajarannya tadi. Kemudian di sini nanti selain praktek pembelajaran yang ada observasi itu tadi, kita nanti mengumpulkan juga ini untuk yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Kemudian selain pengembangan kompetensi, nanti kita juga mengisi tugas tambahan. Nah, yang di sini yang pengembangan kompetensi inilah yang kita ada tuntutan kita dalam satu semester minimal kita mengumpulkan 32 poin. Nah, tapi kalau yang atas ini semua wajib gitu loh. Yang ini juga wajib, ada batasan minimalnya. Tetapi di sini ibaratnya untuk unggahan itu tidak dikejar-kejar kemana, karena ini modal kita harus punya. Apa yang kita unduh di sini atau kita upload di sini adalah RPP di praktek pembelajaran. Pada saat masuk tadi, kepala sekolah masuk ke kelas, dia tuh harus megang RPP kita. Apa tahu ya mana yang mau dinilai gitu kan. Nah, kemudian ini pengembangan kompetensi, nanti kita akan bahas poinnya itu 32 itu apa aja. Terus tugas tambahan juga ini nanti dimasukkan. Walaupun ada yang mau masuk ya? Rumah ya, kan dulu. Ali, ada tempat itu enggak? Pak. Itu brosur, bukan brosur. Oh, coba. Berapa sih? Berapa sih? Enggak anaknya. Ali tadi kan, ibu ini. Kaget. Langsung lanjutan deh. tadi itu nggak diapel dulu. Udah dibuka. Jadi kaget mereka itu. Ya, anak luar biasa. Dibilangnya itu enggak lagi. Oke, kita lanjut ya. Biasa aja sih kayak gitu. Nah, ini untuk mengisi perencanaan kinerja. Ini yang nanti kita ngisi dan kemarin kayaknya beberapa guru sudah mulai ngisi ya. Walaupun kayaknya belum langsung diajukan ya. Belum ya. Karena di pengajuan kayaknya baru saya sama Bu Maulina. Nah, ini nanti Mas halaman beranda pengelolaan kinerja. Segitu masuk kan Bapak Ibu ketemu seperti ini.
Mungkin kalau yang kemarin sudah mulai masuk kan maksudnya ke sini ya. Yang baru masuk lewat akunnya tadi, halaman pertama kita itu munculnya seperti ini. Nah ini. Nah ada di sini mulai perencanaannya, sini alurnya juga. Aduh ini kelihatan kecil sekali. Di sini sudah ada jadwalnya di sini. Kemudian ada pilihan seperti ini. Sebenarnya kita ngikutin alurnya yang sudah ada aja sih. Di sini kan ada tanda biru, ya udah itu aja yang diklik. Nah, biru mulai. Baru. Selamat datang, Bu Paulina. Jauh-jauh dari kota negara. Ini mana nih? Khususnya dari kota negara ini. Luar biasa. Kayak gini gimana? Kata-kata dari antar kata ya. Dari mau masuk ke kayak itu. Monggo. Dari Purworejo ini. Dari mana? Nah, tahu aja. Ini yang ada oleh-oleh dari Jawa ini. Habis jalan-jalan dari Jogja. Nah, jadi kita ikutin alur ini aja. Sudah muncul seperti ini, klik aja mulai gitu ya. Nah, kita klik mulai, baru di sini kita belum isi. Kita disuruh cek data diri kita. Kan lihat ini. Oh, Lihat Pak. Ini. Klik data diri ini nanti. Lihat itu nanti ikutin. Nah, ini kemarin kayaknya Pak Gito udah deh cek data diri nih. Ada nama, NIP, status kita. Lanjut. Pak Sugeng udah dapat passwordnya? Udah Bu, tapi di sini kan tertulisnya kan SMP 2 sampai selatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan, iya, kan istilahnya di sana. Nggak apa-apa. Oh iya. Nah, kalau udah dicek datanya sudah benar, memang tempat tugasnya di situ, tempat induk kita itu. Dah, nah langsung kita di sini kalau itu klik aja data sudah sesuai. Kalau memang kita sudah ngecek datanya nggak ada masalah. Kalau misalnya datanya itu nggak sesuai bisa diedit nih. Klik aja nanti yang edit. Mana yang mau dirubah? Kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai langsung aja. Data sudah sesuai langsung diklik itu. Oke. Nah setelah kita klik itu masih lagi ditanyain yakin atau tidaknya. Kalau misalnya udah ini ternyata yang benar masih nggak ada perubahan lagi ya lanjut. Kalau sudah lanjut, Sudah benar ya? ya ada. Nah baru kita masuk nih ke perencanaan kinerja. Kalau kita sudah ngisi data kita tadi, sudah kita klik udah sesuai, dia baru kita diarahkan ke perencanaan kinerja. Nah perencanaan kinerja ini kita ada patokannya pada tahapan ini.